Shalom, selamat pagi warga jemaat Rayon Yerusalem sampai dengan Rayon Yordan, jemaat GKI Ebenezer Timika, dan juga warga Kristen dimanapun berada. Salam dalam kasih Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen, edisi Jumat tanggal 17 Januari 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi ini, saya mengajak kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kembali lagi di pagi subuh ini, Jumat tanggal 17 Januari 2025. Tuhan, di pagi hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena begitu besar kasih anugerah-Mu hingga Tuhan masih menjaga kami dari malam hingga pada pagi hari ini. Dan Tuhan kembali membangunkan kami, membukakan mata kami untuk melakukan aktivitas seperti biasanya. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami akan hendak membaca dan merenungkan dari sabda kebenaran firman Tuhan untuk menguatkan kami pada hari ini untuk melakukan seluruh aktivitas kami. Firman-Mu sebagai pelita bagi kaki kami, tetapi terangi jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami sudah siap mendengar dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi yang indah ini terdapat di dalam Alkitab Perjanjian Baru, 1 Korintus pasal 1 ayat 22 dan ayatnya yang ke-23. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Hikmat Allah dan Hikmat Manusia. Ayatnya yang ke-22 dan ayatnya yang ke-23. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Ayat ke-23, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Persekutuan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penjelasan dan makna atau penerapan dari kitab 1 Korintus pasal 1 hingga ayat yang ke-22 dan ke-23, kontras antara orang Yahudi dan Yunani. Orang Yahudi menghendaki tanda. Bangsa Yahudi dikenal sering meminta tanda-tanda mujizat sebagai bukti kehadiran Allah. Mereka ingin bukti nyata bahwa Yesus adalah Mesias. Namun salib tidak sesuai dengan harapan mereka, karena mereka mengharapkan Mesias sebagai pemimpin politik atau raja yang menang secara fisik, bukan yang menderita dan mati di salib. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bangsa Yunani sangat menghargai filsafat dan kebijaksanaan manusia. Bagi mereka, dan gagasan tentang seorang Mesias yang mati di salib adalah sesuatu yang tidak masuk dan tidak logis, sehingga dianggap bodoh. Yang kedua, Kristus yang disalibkan sebagai pusat kabar baik. Rasul Paulus menekankan bahwa pesan Injil adalah tentang Kristus yang disalibkan. Sebuah pesan yang melampaui tuntutan, tanda atau kebijaksanaan duniawi. Untuk orang Yahudi sebagai batu sandungan, salib menjadi batu sandungan karena mereka tidak bisa menerima bahwa Mesias yang dijanjikan akan menderita dan mati dengan cara yang dianggap terkutuk. Pembacaan firman Tuhan ini juga yang sama terdapat di dalam Ulangan
pasal 21 ayatnya yang ke-23. Dan yang berikut untuk orang Yunani sebagai kebodohan, bagi filsafat Yunani keselamatan melalui kematian disalib tampak irasional dan bertentangan dengan logika manusia. Dan yang ketiga adalah inti kekristenan. Sebab adalah simbol dari kasih Allah dan kekuatannya yang menyelamatkan. Meski tampak lemah dan bodoh di mata manusia, salib menjadi bukti kekuatan dan hikmat Allah. Paulus menekankan bahwa keselamatan tidak bergantung pada hikmat duniawi atau tanda mujizat, tetapi pada iman kepada Kristus yang disalibkan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penerapan dalam hidup kita hari lepas hari. Pertama, untuk kita memasuki hari yang baru di hari ini, yaitu menempatkan salib sebagai pusat iman. Kita dipanggil untuk percaya pada karya Kristus di salib sebagai sumber keselamatan, meskipun seringkali bertentangan dengan nilai-nilai duniawi. Yang kedua daripada penerapan ini adalah berpegang pada hikmat Allah. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering dihadapkan pada tekanan untuk mengejar tanda atau kebijaksanaan duniawi. Namun kita diajak untuk bersandar pada hikmat Allah yang terkadang tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh logika manusia. Dan yang ketiga daripada penerapan ini adalah memberitakan Kristus dengan keberanian. Meskipun pesan Injil tentang Kristus yang disalibkan mungkin dianggap bodoh atau tidak relevan oleh dunia, kita dipanggil untuk memberitakannya dengan penuh keyakinan karena di dalamnya terdapat kekuatan Allah untuk menyelamatkan kita. Dan ayat ini mengingatkan kita untuk tidak terpengaruh oleh cara pandang duniawi, melainkan tetap setia kepada Injil yang sederhana namun penuh kuasa. Demikian perenungan firman Tuhan di pagi hari ini untuk menopang kita di dalam tugas dan tanggung jawab kita di hari ini. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kita kekuatan dan kita tidak mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia, tetapi biarlah di hari ini kita mengandalkan Tuhan dan bersandar kepada Tuhan agar roh hikmat, akal budi yang Tuhan berikan bagi kita untuk menopang kita dalam tugas dan tanggung jawab pekerjaan kita di hari ini dalam pertolongan kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan ini, tetapi kita berdoa untuk aktivitas kita di pagi hingga petang nanti. Untuk itu saya mengajak kita sekalian berdoa, doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada murid-muridnya di 2000 tahun yang lalu. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita kekuatan untuk melakukan kehendak-Nya dan kita hidup dalam kebenaran, dan tangan Tuhan selalu menjaga dan memelihara kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.